Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC memberikan lampu hijau untuk vaksin COVID bagi anak balita di Amerika Serikat. Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky menyetujui rekomendasi panel CDC yang merupakan tahap akhir proses otorisasi vaksin COVID di Amerika. Sekitar 18,7 juta anak Amerika usia 6 bulan hingga 5 tahun kini berhak mendapatkan vaksinasi COVID. Dengan suntikan pertama diperkirakan bisa dimulai awal pekan ini. Panel penasehat CDC secara aklamasi merekomendasikan vaksin Moderna dan Pfizer bagi anak balita. Ini diberikan hanya sehari setelah Badan POM Amerika FDA memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID bagi anak-anak. CDC menyimpulkan vaksin ini aman bagi bayi dan balita dengan kebanyakan efek samping terbatas pada demam. Vaksin Moderna memerlukan 2 suntikan dengan dosis 1/4 orang dewasa dan diberikan selang sebulan. Sementara Pfizer perlu 3 suntikan dengan dosis 1/10 orang dewasa dan diberikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Jutaan dosis vaksin COVID untuk anak ini sudah dalam pengiriman ke seluruh Amerika. Tapi negara bagian Florida mengatakan tidak akan mengadakan program vaksinasi untuk balita, meski tetap mengizinkan rumah sakit dan dokter anak melakukan vaksinasi. Menurut ABC News, survei baru-baru ini menunjukkan 27% orang tua yang punya balita di Amerika tidak akan mengizinkan anak mereka divaksinasi. Saudara, tanggal 20 Juni diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia oleh PBB. Dan tahun ini menandai rekor jumlah pengungsi terbanyak di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Lonjakan jumlah pengungsi ini bukan hanya akibat perang dan konflik, tapi juga karena perubahan iklim ekstrim di tempat asal mereka. Bahkan sebelum serangan Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, PBB umumkan sedikitnya 89 juta orang mengungsi di seluruh dunia. Dengan eksodus warga Ukraina, angka tersebut mencapai 100 jutaan orang lebih. Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but Ukraine comes after a line of other emergencies. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR melaporkan 70% dari pengungsi selama setahun terakhir diakibatkan krisis yang terjadi di 5 negara, yaitu Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Negara tetangga jadi tujuan utama para pengungsi, seperti 1 juta lebih warga Ukraina yang mengungsi ke Polandia. Refugees, they flee not as far as possible from the conflict, but as close as possible. And they return not as late as possible, but as early as possible. Irina bersama putranya melarikan diri dari Ukraina dan meninggalkan suaminya setelah Rusia menginvasi. Irina yang adalah seorang seniman berkolaborasi dengan UNHCR menciptakan emoji untuk Hari Pengungsi 2022. When we open a door of our house to people who need it, for refugees, for example, who need help, we open our heart, because house is heart of the family. Menurut data UNHCR, separuh lebih pengungsi di dunia adalah anak-anak yang kebanyakan putus sekolah. Demikian laporan VOA. Kini kita beralih ke negara bagian New Jersey, satu dari hanya 2 negara bagian Amerika yang mewajibkan adanya petugas SPBU. Sementara di semua wilayah Amerika lainnya, pengendara bisa mengisi bensin sendiri secara swalayan. Kini muncul desakan untuk melonggarkan aturan di New Jersey ini, karena menurut sebagian pemilik SPBU, tingginya harga bensin saat ini bisa dikurangi bila konsumen boleh mengisi bensin sendiri. Di seluruh Amerika Serikat, pompa bensin bersifat swalayan. Orang mengisi sendiri bensin lalu membayar di kasir. New Jersey adalah pengecualiannya. Negara bagian ini satu-satunya yang memiliki pekerja untuk mengisi tangki bensin pelanggan. I'm a Jersey girl. I don't pump gas. I go down south and I pull in and go, no, I'm from Jersey. That's a job in my state. And I don't pump gas because it is giving people a job. Tapi dengan lonjakan harga bensin belakangan, sebagian pemilik pompa bensin di New Jersey mendesak pemerintah daerah mengubah aturan. I mean, I'm all for pumping my own gas even without the lower price. I mean, I think it's quicker, it's easier. I have no problem doing it. Any price savings right now, though, would be helpful.
New Jersey di pantai timur Amerika adalah salah satu negara bagian di mana bensin telah menembus $5 per galon atau sekitar Rp19.000 per liter. Well, gas prices for the first time ever, the national average has hit the $5 gallon mark. A very furious increase from where we were just a couple of months ago when the national average hit $4. So it's just a matter of falling supply and rising demand, and that's pushed up the national average significantly. Pemilik sekitar 70 pompa bensin di seluruh New Jersey memperkirakan harga bensin bisa turun 7 hingga 20 sen per galon bila pelanggan boleh isi bensin secara swalayan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Dewa Putu Berata yang sudah mengajar gamelan kepada akademia dan peminat musik Bali di Amerika sejak 1995. Kiprah pemimpin grup gamelan Cudamani di Ubud yang juga direktur musik gamelan Sekarjaya di San Francisco ini telah diakui secara internasional. Dan salah satu karyanya menjadi musik dalam video game PlayStation. Ya, di mana-mana saya kira perkembangan gamelan Bali semakin diminati dan semakin mempunyai tempat yang bagus di Amerika. Inilah Dewa Putu Berata, seniman Bali terkenal di Amerika yang telah mengajar gamelan di negeri Paman Sam sejak 1995. Kiprahnya sebagai penggiat seni budaya Bali telah membawa nama Dewa Berata ke tingkat internasional. Bekerja sama dengan komposer Jason Kelari, Dewa Berata dan kelompok gamelan Cudamani membuat musik original Kena Bridge of Spirit, sebuah video game aksi petualangan untuk PlayStation. Ketertarikan saya pertama justru karena saya ingin gamelan itu digunakan dengan baik, dengan semestinya, tidak hanya asal copot. Nah, kedua, saya mau juga tertarik juga karena cerita yang dipakai itu seperti cerita Bali. Persis konsepnya seperti Bali ini, mengembalikan roh-roh itu ke asalnya gitu. Video game ini memperoleh 4 nominasi pada Design Innovative Communicate Entertain atau DICE Award di Las Vegas awal tahun ini, sebuah acara pemberian penghargaan tahunan bagi games terbaik dalam industri video game. Walau tak berhasil memenangkan penghargaan, namun tantangan membawa musik tradisional Bali ke dalam sebuah game diakui sulit oleh Brian Bambush, dosen musik University of California Santa Cruz yang pernah belajar gamelan dengan Dewa Berata. And I think he's really talented in being able to express his own compositional voice and create successful music for different skill levels, right? And that's something that is really difficult to do as a composer. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.